Jangan tukar akhirat dengan kenikmatan sesaat. Dunia yang kita tinggali ini penuh dengan fatamorgana dan godaan yang terlihat begitu indah, berkilau, serta memanjakan mata. Banyak manusia yang akhirnya terbuai, terjebak dalam pusaran kenikmatan sesaat hingga mereka benar-benar buta dan lupa di mana batas antara yang halal dan yang haram. Hanya demi mengejar kesenangan yang berlangsung beberapa menit, ada orang yang tega melanggar hukum Allah, mengabaikan panggilan salat, bahkan rela mengorbankan harga diri dan kehormatannya sendiri. Padahal, kita semua tahu bahwa seluruh kemewahan bumi ini tidak akan pernah bertahan lama. Apa yang hari ini terasa begitu manis dan nikmat di lidah, suatu saat pasti akan sirna, menguap tanpa bekas, dan hanya akan menyisakan penyesalan mendalam di dalam dada jika tidak digunakan di jalan yang diridainya. Setan tidak pernah berhenti bekerja. Mereka selalu punya cara halus untuk membuat kemaksiatan dan dosa terlihat biasa saja, ringan, bahkan terasa lumrah dilakukan. Polanya selalu sama, dimulai dari pembiaran hal-hal kecil yang dianggap sepele, namun jika terus-menerus diikuti tanpa rasa bersalah, perlahan-lahan hati manusia akan mengeras dan semakin menjauh dari cahaya Allah. Banyak di antara kita yang dengan sombongnya berbisik, nanti saja bertobatnya kalau sudah tua, seolah-olah ada jaminan tertulis bahwa umur kita masih sangat panjang. Padahal, misteri terbesar di dunia ini adalah kematian. Tidak ada satupun jiwa yang tahu di detik keberapa ajalnya akan menjemput. Bisa jadi seseorang masih bisa tertawa terbahak-bahak dan bercanda ria hari ini, tetapi keesokan harinya tubuhnya sudah terbujur kaku, dipanggil menghadap Sang Pencipta tanpa sempat bersujud memohon ampunan. Sadarilah dengan penuh keyakinan bahwa segala bentuk kenikmatan duniawi ini hanyalah sebuah tempat persinggahan yang sangat sementara. Tumpukan uang di rekening, hiburan malam yang megah, popularitas yang dipuja-puja, dan ego kesenangan yang dikejar mati-matian tidak akan pernah bisa dimasukkan ke dalam liang lahat. Semua fasilitas mewah itu akan langsung terputus dan tertinggal di dunia begitu malaikat maut datang mencabut nyawa kita. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang setia menemani kita di alam kubur yang gelap hanyalah lembaran amal baik atau tumpukan dosa yang kita perbuat selama hidup. Oleh karena itu, sungguh sebuah kerugian besar jika seluruh sisa umur dan energi kita hanya habis terkuras untuk mengejar kepuasan semu, sementara kita sepenuhnya lupa membangun istana dan menyiapkan bekal terbaik untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi tanpa akhir. Berdiri tegak menjaga diri dari jeratan maksiat di zaman sekarang memang diakui sama sekali tidak pernah mudah. Kadang-kadang, seseorang harus menguras air mata untuk menahan keinginan yang bergejolak, mengorbankan perasaan demi melawan hawa nafsu, dan berjuang keras untuk tetap berada di jalan ketaatan di tengah lingkungan yang penuh dengan tekanan sosial dan godaan. Namun, yakinlah di dalam hati bahwa setiap tetes keringat dan rasa lelah dalam menjaga kehormatan karena Allah tidak akan pernah berakhir sia-sia. Allah Maha melihat. Dia merekam dengan sempurna setiap usaha hambanya untuk menjauhi dosa, sekecil dan setersembunyi apapun itu. Orang-orang yang gigih menahan diri dari kelezatan dunia yang haram demi mencari ridha Allah, kelak akan diganjar dengan balasan surga yang kemewahannya jauh melampaui apapun yang ada di bumi ini. Maka dari itu, ketuklah hati kecilmu sekarang juga, jangan pernah menukar akhirat yang maha luas dan abadi hanya demi sekerat kesenangan dunia yang menipu dan sementara. Jangan biarkan kenikmatan yang hanya berlangsung beberapa menit di dunia merampas seluruh tiket kebahagiaan hakiki kita di akhirat nanti. Manfaatkanlah sisa napas dan detak jantung yang masih Allah pinjamkan hari ini untuk terus memperbaiki diri, memperbanyak bersujud, meningkatkan kualitas ibadah, dan kembali mendekat kepada Allah sebelum pintu pertobatan benar-benar tertutup rapat. Sebab, hari itu pasti akan tiba, hari di mana tidak ada lagi kesempatan kedua, dan seluruh manusia tanpa terkecuali harus berdiri sendiri untuk mempertanggungjawabkan setiap detil jalan hidupnya di hadapan Allah yang Maha Adil.